Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia, karena pada bulan ini dilahirkan manusia yang paling mulia, Nabi yang terakhir yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi memberikan kita pesan akan pentingnya untuk meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Semoga kita termasuk golongan yang meneladani dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur bertemu lagi dengan satu bulan di mana dilahirkan orang yang agung, orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, orang yang mulia, orang yang menjadikan dirinya adalah keteladanan terbaik dalam kehidupan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tepatnya 12 Rabiul Awal, dan itu tahun gajah disebutnya karena bertepatan dengan tahun penyerangan pasukan gajah ke Mekah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya momentum ini, adanya Maulid Nabi ini, kita diingatkan kembali dengan kelahiran orang paling mulia tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan? Dan kenapa kita harus punya penyikapan yang baik terhadap Rasulullah? Karena beliau adalah orang yang mencintai kita. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada sebuah majelis Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Lalu siapa saudara-saudaramu itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah bertemu denganku." Dari seperti ini, dari riwayat tadi disebutkan bahwa betapa Rasulullah SAW merindukan kita, mencintai kita. Maka sikap kita adalah bagaimana kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umatnya. Apa saja kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Itu yang pertama adalah, yang paling utama adalah mengimaninya. Kewajiban kita terhadap Nabi, terhadap Rasulullah SAW adalah mengimaninya. Dengan cara ini kita akan terhindar dari api neraka dan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Shaf ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, sukakah aku tunjukkan suatu perniagaan
yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah SAW adalah mengimaninya. Setelah kita beriman kepada Allah, maka adalah kewajiban berikutnya mengimani Rasulullah SAW. Karena dengan kita beriman kepada Rasulullah, maka kita akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah menjauhkan kita dari azab yang pedih, sebagaimana disebutkan dalam ayat dari surat Shaf ayat 10 sampai 11 tadi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, apa kewajiban kita terhadap Rasulullah? Adalah mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ikhwanukum wa azwatukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu. Lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya. Maka kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Betapa bahwa kewajiban kita itu harus mencintai Rasulullah SAW, bahkan harus lebih mencintai daripada mencintai diri kita sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Hujurat ayat 1-3. Betapa bahwa untuk masalah suara saja, ternyata kita, bahkan para sahabat, itu tidak diperkenankan itu suaranya melebihi kerasnya suara Rasulullah SAW. Artinya suaranya itu harus lebih rendah. Oleh karena itu, bagi kita hari ini, bagaimana kemudian kita menjadikan Rasulullah adalah orang yang diagungkan, orang yang paling mulia, orang yang kemudian itu melebihi segala-galanya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah membelanya. Mengapa? Karena pembelaan itu adalah bentuk dari posisi kita di mana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 40, "Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar." Jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah
sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Maka kita bisa belajar juga bagaimana ketika kewajiban kita membela Rasulullah SAW itu seperti bagaimana burung pipit itu membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seekor cecak menanyakan kepada burung pipit, karena bolak-balik dia membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Si cecak itu mengatakan bahwa, mengapa kamu bolak-balik membawa air untuk memadamkan api, padahal itu tidak mungkin untuk dipadamkan. Tapi kita lihat bagaimana burung pipit itu menjawab. Burung pipit ini mengatakan bahwa betul, bahwa air yang dibawa sama aku itu tidak akan mungkin memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi bagaimana posisi saya dalam kondisi ini? Apakah aku termasuk orang yang membela kebenaran atau justru sebaliknya? Begitupun dengan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan hujatan, hinaan dan sebagainya, bagaimana posisi kita adalah kita membelanya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai ada orang yang kemudian menghinakan Rasulullah SAW. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa membela Rasulullah SAW. Dengan membela Rasulullah SAW itu memposisikan kita berada di barisan yang mana? Barisan kebenaran bersama Rasulullah atau justru barisan yang menentang Rasulullah SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah mencintai para pencintanya. Artinya apa? Selain kita mencintai Rasulullah, tapi juga kita itu mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Artinya apa? Dengan siapa kita, bersama siapa kita mencintai Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29 mengatakan, Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika penyikapan kita, kewajiban kita terhadap Rasulullah adalah kita adalah bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kalaulah misalnya bahwa Rasulullah itu lokomotifnya dan yang mengikutinya adalah gerbong-gerbongnya, maka kita adalah orang yang berada di dalam satu gerbong itu bersama Rasulullah SAW, yang lokomotifnya adalah beliau. Oleh karena itu penting bagi kita saat ini, kita bersama siapa? Apakah bersama orang-orang yang tadi disebutkan, orang-orang yang berkasih sayang sesama kita, atau orang yang juga bersama orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang ruku dan orang-orang yang mencari karunia Allah dan keridhoannya. Dan kita juga bisa melihat bahwa kita bersama orang-orang yang kelihatan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bekas sujud. Ya. Berikutnya adalah kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Maka dari itu kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafur rasyidin. Gigitlah ia dengan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Oleh karena itu bahwa kita penting bagi kita betapa bahwa menghidupkan sunnah itu adalah hal yang baik bagi kita, sehingga kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah memperbanyak sholawat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bayangkan, Allah dan para malaikat saja itu bersolawat atas Nabi. Maka kemudian kita sebagai umatnya, orang yang mengikuti Rasulullah harus terus memperbanyak solawat kepada Rasul, sehingga memberikan keberkahan pada kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban berikutnya adalah mengikutinya. Jadi kewajiban kita terhadap Rasulullah adalah mengikutinya, mengikuti sunnahnya. Karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa bahwa kita ketika mencintai Allah, ingin mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan bisa dengan sempurna dilakukan kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti jejaknya, mengikuti cara-caranya beliau bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, mencintai Allah, maka dengan mengikuti bagaimana Rasulullah itu mencintai dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah adalah mewarisi risalahnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu ala dini kullih. Agar dimenangkan terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran surat Al-Fat ayat 28. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim, sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan risalah Islam, maka harus diwarisi risalah itu. Dan bagaimana kemudian kita sekemampu kita menjalankan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perlihatkan. Dan itu bagaimana kemudian kita mencontohnya. Demikianlah, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan bagaimana kita bisa bersikap yang benar terhadap Rasulullah SAW. Apalagi dengan momentum Maulid Nabi, itu semakin kita mencintai Rasulullah, semakin kita banyak belajar terhadap Rasulullah SAW, tokoh yang agung yang memberikan keteladanan yang terbaik, sehingga kita adalah orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.